Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saleh dan salehah? Semoga selalu sehat, selamat, berkah, dan semangat selalu. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran biologi, yaitu tentang transport sel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian memahami apa itu atau pengertian dari transport sel, dan yang kedua, kalian bisa membedakan antara transport aktif dan transport pasif. Oke, kita bahas ya. Izinkan Ibu untuk share screen. Oke, nah ini transport sel. Kita akan membahas mengenai transport sel. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas untuk menggambarkan struktur membran sel dan menuliskan apa fungsi dari membran sel. Nah, sebelum kita bahas struktur dan fungsinya, kita bahas dulu apa sih itu membran sel. Nah, membran sel itu adalah membran yang membatasi isi sel dari lingkungan luarnya dan secara umum terdiri dari senyawa lipid atau lemak, protein, dan karbohidrat. Sekarang kita lihat strukturnya. Nah, ini struktur membran selnya. Ada yang berwarna merah, nih. Nah, ini karbohidrat. Kemudian ada yang berwarna orange, ini adalah protein, dan yang berwarna biru ini gabungan dari fosfat dan lipid. Kalau kita lihat ada bagian bulat dan dua kaki yang keriting ya. Nah, ini bagiannya kita sebut fosfolipid. Yang warna biru ini ya fosfolipid karena kepalanya yang bulat itu berasal dari fosfat dan ekornya atau kakinya yang keriting ini disebut berasal dari lipid atau lemak. Nah, fosfat ini sifatnya hidrofilik, artinya dia suka air dan dapat berikatan dengan air. Sedangkan lipid sifatnya hidrofobik, dia tidak dapat berikatan dengan air, takut air ya hidrofobik itu. Nah, kemudian yang orange ini ada protein. Nah, protein ini terdiri jadi dua, ada protein yang integral yang menembus bagian fosfolipid ini dan periferal, yaitu yang hanya menempel di permukaannya saja. Oh iya, fosfolipid ini disebut bilayer atau dua lapisan. Lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, jadi ekor ketemu ekor, ya. Nah, bagian bawahnya sini ini adalah bagian dalam sel dan yang luar ini adalah lingkungan. Nah, yang warna merah-merah ini adalah karbohidrat atau gula. Ketika karbohidrat ini berikatan dengan protein, maka kita sebut glikoprotein. Seperti itu ya. Kita lanjut. Fungsi membran sel. Yang pertama, melekatkan membran pada sitoskeleton atau rangka sel. Yang kedua, membuat atau membentuk pertemuan atau junction di antara dua sel yang bertetangga. Yang ketiga, sejumlah protein membran berperan sebagai enzim. Yang keempat, sejumlah protein membran berfungsi sebagai reseptor permukaan sel. Masih ingat ya tentang virus yang dia bisa masuk ketika bagian dari virus itu berlekatan dengan reseptor di permukaan sel. Oke, lanjut. Berikutnya, melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam, kemudian menjadi pembatas antara isi sel dengan bagian luar sel, kemudian memperkokoh sel dan mencegah agar isi sel tidak pecah. Kemudian yang terpenting dan terakhir, tempat untuk melakukan pertukaran zat transport molekul serta digunakan sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Lanjut. Nah, sebelum bahas tentang transport sel, kita kenali dulu yuk konsentrasi zat itu apa. Yang pertama ada hipertonis, yaitu konsentrasi zat yang tinggi yang sifatnya pekat. Dan hipotonis yang konsentrasi zatnya rendah dan sifatnya encer. Serta ada lagi isotonis yang konsentrasi zatnya seimbang. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena untuk transport sel sangat berkaitan dengan konsentrasi zat. Kita lanjut. Nah, di transport sel kita akan membahas dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Untuk transport pasif itu terjadi secara spontan tanpa bantuan energi. Nah, transport pasif ini
terjadi pergerakan dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Seperti itu. Ibu ulangi ya. Transport pasif itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi bisa bergerak secara spontan. Kemudian terdiri dari difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Dan yang kedua, transport aktif ini melawan konsentrasi. Dari konsentrasi rendah, dia bergerak ke konsentrasi yang tinggi. Nah, karena harus melawan gradien konsentrasi, maka diperlukan energi. Nah, transport aktif ini terdiri dari pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Nah, ini gambaran umum transport sel. Nah, di nomor 1 itu kita sebut dengan transport aktif. Kita lihat itu yang warna pink ini adalah phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer, yang warna biru adalah zat yang mau bergeraknya, yang mau berpindah. Kemudian yang kuning itu adalah protein integral. Dan yang orange itu ada tulisan ATP, itu singkatan dari adenosin trifosfat yang merupakan energi sel. Ya, jadi energi sel kita sebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, coba kita lihat di yang nomor 2 itu transport pasif. Transport pasif itu tidak memerlukan ATP. Coba dilihat di gambarnya, tidak ada ATP di situ, ya. Di nomor 3 itu adalah difusi, dan di nomor 4 adalah difusi terfasilitasi. Kita lanjut. Nah, kita bahas dulu yang pertama, transport pasif. Yang pertama adalah difusi. Nah, difusi ini mengalirnya atau berpindahnya zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kita lihat di sini di luar sel, itu banyak sekali molekul-molekul yang mau masuk melalui lipid bilayer atau sel membran atau membran sel. Nah, untuk masuk seperti ini, yang namanya difusi, dia bisa masuk begitu saja secara spontan dengan mudah. Dan di kondisi akhir, jumlah zat yang mau berpindah itu jumlah di luar dan di dalam itu sama, yang disebut dengan keadaan isotonis. Nah, kenapa sih harus isotonis? Nanti kita akan pelajari setelah osmosis. Nah, berikutnya osmosis. Osmosis itu perpindahan air dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi yang air itu, yang berpindahnya itu air. Jadi konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah, ya. Nah, kalau di gambar ini, nah coba lihat. Nah, di gambar ini air yang di sebelah sini banyak. Banyak gimana, Bu? Kalau dibandingkan dengan molekul gula. Jadi rasio air dan gula di sini lebih banyak, ya. Nah, yang di sini gulanya lebih banyak. Nah, supaya seimbang, supaya terjadi isotonis, maka airnya akan berpindah ke cairan yang lebih banyak molekul gulanya. Seperti itu, sehingga nanti rasio gula dan airnya akan sama. Seperti itu. Nah, ini sudah terjadi keseimbangan cairan atau isotonis ketika rasio air dan gulanya sama. Ya. Nah, kenapa sih harus isotonis? Nah, ini kalau isotonis, sel hewan dan sel tumbuhan itu normal bentuknya, ya. Tidak gembung, tidak juga pecah. Kalau hipotonis kayak tadi, kalau hipotonis airnya akan banyak yang masuk sehingga dia bisa pecah. Untuk sel hewan akan mengalami lisis, dan untuk sel tumbuhan disebut dengan turgid. Karena sel tumbuhan itu dilindungi oleh dinding sel, maka dia tidak pecah. Tapi kalau sel hewan kan tidak ada dinding selnya, maka karena masuk air terus, seperti balon kalau diisi air terus, lama-lama akan pecah. Seperti itu. Nah, kalau di hipertonis, airnya akan keluar. Karena airnya keluar pada sel hewan, dia akan mengalami krenasi, ya, mengkerut. Sedangkan pada sel tumbuhan, dia akan plasmolisis. Plasmolisis apa? Plasmolisis itu adalah lepasnya
dinding sel dari lepasnya membran sel dari dinding sel. Nah, dia jadi mengkerut juga sehingga membran selnya lepas dari dinding sel, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga difusi terfasilitasi. Dia difusi ya lewat begitu saja, tapi terfasilitasi. Difasilitasi oleh apa sih? Oleh protein integral. Nah, di sini ada protein integral. Ini yang pertama ini difusi secara spontan ya. Nah, yang kedua ini terfasilitasi oleh protein channel yang membentuk saluran. Jadi dia bisa masuk lewat protein integral itu, membentuk saluran khusus. Nah, yang berikutnya ini dia menempel ke protein integral. Jadi protein integralnya akan menangkap, kemudian memasukkan, menangkap, memasukkan seperti itu. Dan ini terjadi secara spontan tanpa diperlukan energi. Berikutnya transport aktif. Transport aktif ini transport yang melawan gradien konsentrasi. Jadi bergeraknya dari yang rendah ke yang tinggi. Karena melawan berarti diperlukan energi, dan energi sel kita sebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, salah satunya adalah pompa ion. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di nomor 1, di luar sel natriumnya atau Na-nya tinggi, sedangkan di dalam sel Na-nya rendah. Kalau difusi kan harusnya dari tinggi ke rendah masuk ya. Nah, kalau yang ini dia mau dari rendah ke tinggi, dia mau keluar, natriumnya mau keluar. Gimana caranya? Dia akan menempel di protein integral. Tapi protein integralnya tidak akan bergerak. Masih seperti ini, kecuali ada ATP atau energi sel yang menempel dan mengaktifkan protein ini untuk bergerak. Sehingga ketika bergerak, natriumnya bisa keluar. Udah ada gambaran ya? Oke. Nah, sekarang sama. Kalium. Kalium di luar rendah, di dalam tinggi. Tapi kaliumnya mau masuk. Nah, maka di sini kalium juga menempel di protein integral. Tapi di protein integral tidak akan bergerak kecuali ada ATP. Sama di sini juga ada ATP, dia bisa bergerak. Nah, sehingga bisa masuk. Seperti itu ya. Berikutnya endositosis. Endositosis ini memerlukan energi dengan membentuk lekukan dari fosfolipid bilayer. Nah, ini fosfolipid bilayer yang tadi ya di membran sel, ini akan membentuk vesikel atau kantung. Jadi akan membentuk kantung atau vesikel ketika ada senyawa-senyawa yang bisa berikatan dengan reseptor. Nah, reseptor ini adalah glikoprotein yang tadi. Nah, ketika berikatan, kemudian bisa membentuk kantung. Nah, ini kantungnya ya. Nah, kantungnya ini terbuat dari yang kuning ini, phospholipid bilayer. Sehingga zat-zat yang tadi ada di dalam vesikel, di dalam kantung tersebut, dan bisa masuk ke dalam sel. Itu disebut endositosis. Endo itu masuk, sitosis itu sel, berarti masuk ke dalam sel. Berikutnya ada eksositosis. Eksositosis itu keluar sel, ekso itu luar, sitosis itu sel. Maka di sini kebalikannya. Jadi zat-zat yang dihasilkan akan dibentuk dalam bentuk vesikel. Nah, ini oleh badan Golgi. Dia akan dibentuk vesikel dan dibawa ke luar sel. Nah, dibawa keluar sel, dikeluarkan melalui ini membran sel. Nah, nanti lapisan dari vesikel atau kantungnya itu akan bersatu karena sama-sama terbuat dari phospholipid bilayer. Nah, nanti akan sama-sama membentuk membran sel lagi, sehingga nanti zat yang dari dalam itu keluar. Seperti itu. Nah, ini juga tentunya membutuhkan energi, dan energi di dalam sel kita sebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Baiklah, ternyata hanya seperti itu, mudah sekali ternyata ya. Dan Ibu harap kalian bisa mempelajari apa yang telah Ibu paparkan hari ini. Baiklah, kalian bisa mengulang-ulang video ini terus-menerus. Ibu
ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu stop share screen. Baiklah, pertemuan hari ini hanya seperti itu. Nanti kalian boleh ngulang-ulang terus ya video ini. Terima kasih. Tetap sehat. Selamat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.